Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang, semoga sehat-sehat ya. Ketemu lagi bareng gua Bro Bri di Bro Bri Live. Hari Sabtu, tanggal berapa ini? Tanggal 9 November 2024. Seperti biasa ya, setiap Sabtu kita ngobrol, ketemu, undang narsum yang kalau nggak tentang karir, product management, startup gitu ya. Dan kali ini gue invite teman lama gue, Mas Wisnu Manupraba, ketemu berapa? 10 tahun, 12 tahun lebih yang lalu ya di sebuah akselerator. Cuma sebelum itu, teman-teman, buat lo yang dengerin recordingnya nanti, kenalin nama gue Brobri. Gue setiap pekan itu live 2 kali, hari Selasa malam di LinkedIn dan hari Sabtu siang ini ya di YouTube dan LinkedIn, bahas tentang karir, startup, product management, gitu-gitulah. Kadang-kadang tipis-tipis bahas keluarga. Oke, topik kali ini, Sabtu ini, sebenarnya gue catch up aja sih. Kan enak ya kalau catch up, ngobrol-ngobrol santai, dan yang lain dapat manfaat. Cuman spesifik topiknya itu startup versus IT services. Jadi, kalau mau lagi bikin bisnis, employee ya, kalau point of view-nya employee, mending mana sih? Mending join ke startup atau IT services? Gitu. Nah, sedikit tentang Praba ini, beliau foundernya Javan IT Solution. Semoga nggak salah sebut ya. Ntar dibenerin deh. Services, ya inilah web development, app development company dari Jogja, legendaris, udah lama banget sampai sekarang. Waktu pertama kali ketemu itu zaman-zaman tahun 2012 kalau nggak salah, bikin startup namanya Ngomik, gitu ya. Seperti apa dulu Ngomik, kita nostalgila. Ya, Mas Wisnunya udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Waalaikumsalam. Sehat, Mas Wisnu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Bri? Alhamdulillah. Ya, gitulah Mas, di Jakarta kan, sehat nggak sehat harus sehat. Kenapa seperti itu? Ya, udaranya beda banget, Mas. Oke. Ya Allah, beda banget. Apalagi Kan dari di luar Solo. Jakarta masuk Jakarta. Kan udah di Solo. Ya, pindah Kenapa lagi. pindah Sayang sekali lagi? harus pindah lagi. Ya. Ya wis, thank you banget Mas Wisnu sudah meluangkan waktunya, yang invite-nya juga cukup dadakan sebenarnya. Tapi ya intinya mau ngobrol-ngobrol santai aja Mas, sudah lama nggak ketemu. Invite teman-teman lama sambil belajar. Nah, Mas Wisnu, kenalin dulu dong sekarang kesibukannya ngapain sekarang? Sekarang, oke. Ya, sekarang masih di perusahaan yang pertama kali didirikan ya. Jadi masih di Javan. Javan Cipta Solusi, nama PT-nya. Jadi PT Javan Cipta Solusi. Ya saat ini ngurusi itu sih. Ya ini mungkin lagi apa namanya, kemarin dapat ilmu baru lah. Jadi dapat ilmu baru, kemudian biasanya kan perusahaan itu visi, misi, culture gitu kan. Nah kemarin tuh dapat satu insight dan buat saya menarik gitu, harusnya ada yang ke 0. Hah? Yaitu sebelum visi misi? Sebelum visi misi. Itu purpose gitu sih. Jadi kemarin define lah, oh ya kita tuh mendirikan perusahaan ini apa sih purpose-nya gitu. Nah kemudian barulah bikin visi misi dan segala macam ya. Nah jadi kesibukannya saat ini dalam beberapa minggu ini ya lagi fokus, lagi banyak kerjanya ya bikin lagi dokumen, meredefine kita mau ngapain nih ke depannya di perusahaan Javan, gitu aja sih. Oke, Javan Cipta Solusi. Berapa tahun Mas, Javan Mas, umurnya Mas? 2008 Desember ya kita start, tapi legalnya Februari 2029 ya. Jadi per Februari 2024
ya 15 mau 16 kali ya. Betul nggak sih? Ya Hmm. betul, 15 mau 16 tahun. Wah, lama banget berarti. Ya bisa bertahan selama ini tuh, yakin bukan hal yang mudah. Pernah ngalamin juga soalnya near death situation sudah beberapa kali kan ya pasti, Mas? Ya standar lah, berpola kok, misalnya 2, 4, 10 itu bener. Jadi, Oh. ya Oh bener ngikutin. ada polanya? Malah baru tahu gimana polanya, Mas? Ada kan, jadi, katanya ya 2 tahun ada masalah, 4 tahun ada masalah, aku lupa sih 4 apa 8 apa 10 gitu. Habis itu, eee, tapi kayaknya kalau udah 10 kayaknya udah lebih 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 ini ya, udah nggak terlalu cepet lah, gitu. Tapi di awal-awal tuh ya ada polanya gitu sih. I see, Gitu. oke. Jadi ya ketahuan sebenarnya, polanya sih. Udah siap-siap aja, nggak tahu masalahnya apa, siap-siap aja duluan ya. Iya siap-siap dulu, iya betul. Jadi prepare akan ada masalah, ya sudah, disiapkan. Oke, sekarang sibuknya Java. Gitu. Nah, kalau kita bahas tentang startup, Mas, ya, waktu itu kan sempet bikin Ngomik, Yap. gitu kan. Pertama pengen nanya, Ngomik apa kabar? Masih ada nggak sih? Apa sih Ngomik gitu? Ceritain dulu dong Ngomik itu apa? Ya Barangkali jadi dulu, Ngomik itu ini dulu idenya itu ya konten digital. Jadi dulu ya udah punya sensing gitu kan. Ya next konten digital itu akan banyaklah gitu ya. Makanya nama PT-nya pun PT Konten Digital Indonesia ya. Hmm. Jadi namanya udah pengennya ke konten gitu. Terus KDI satunya dulu Konservasi starting Indonesia. point-nya dari komik gitu ya. Waktu itu karena suka baca manga, terus punya apa, pengen gitu ya, bantu kenal sama komikus Indonesia terus bikin ngomik.com. Jadi ngomik.com kalau sekarang mungkin taunya webtoon gitu ya. Jadi sebelum webtoon ya ada namanya, ngomik.com itu. Kabarnya ya setelah Adia Box, dulu kita di Adia Box ya. Ya saya menyadari ada bisnis itu ternyata, nggak cocok-cocokan gitu ya. Nggak cuman bisnis sih, apapun cocok-cocokan gitu kan. Kalau dulu aku lihat di channel-mu, ya ada risiko sama ada hasil atau manfaatnya kayak gitu kan. Nah, ya mostly bisnis gagal karena ada resiko atau ada hal yang yang nggak accepted gitu. Tidak bisa menerima resiko dari bisnis yang dipilih gitu sih. Jadi Ngomik akhirnya tutup karena ada resiko yang saya nggak bisa handle lah. Ada resiko yang nggak bisa dikelola gitu. Boleh Prof lebih detail nggak, Mas? Resikonya apa tuh waktu itu? Kenapa kok sampai tutup? Waktu itu ya ini komik gitu ya. Jadi komik taunya kan dulu kan ya komik-komik itu ya komik gitu, Doraemon, Shinchan, Naruto, kayak gitulah. Deeply, ya ternyata komik tuh nggak itu doang. Nah, dan yang lebih besarnya itu ya ternyata ya lebih menuju ke kayak PON segala macam yang aku nggak bisa handle lah, kelola. Gitu. Oh, ke arah sana jadinya? Ke arah ke sana. Menarik ya. Ya kan sama lah. Mungkin kalau Dojin misalkan ya berarti ya? misalkan kayak YouTube atau TikTok segala macam kan sebenarnya kan pasti ada juga kan Pasti, konten-konten yang benar. nah, ya itulah, aku dulu memutuskan, aku nggak tahu caranya. Aku nggak bisa berdamai dengan hal itu, ya udah stop. Tapi sebenarnya kayak misalnya yang sekarang gede Mhm, webtoon. Sebenarnya kan essentially lo mau bikin ini kan, iya iya kayak webtoon dari lokal kan gitu kan iya, ya sebenarnya betul. ya. Nah, itu tapi webtoon tuh kayak gitu nggak sih? Nggak bukan pengguna webtoon jadi nggak ngerti gitu, tapi gimana webtoon Usaha-usaha tuh sih ada ya, jadi tetap semua konten digital sih kayaknya bakal ada, age restriction gitu ya.
Jadi bakal ada kategori ya biasanya sih kalimatnya biasanya sih pakai age gitu ya. Ini di bawah 17 tahun, di bawah 18 tahun, 21 tahun gitu. Tapi saya rasa any konten kayak gitu sih. Jadi nyediain platform buat orang upload konten tuh ya resikonya gitu ya. Iya sih, bener. Dan aku nggak punya jawabannya, gitu. Oke. Waktu itu nggak punya jawabannya. Sekarang udah punya atau belum? Kalau misalkan disuruh ngelola itu ya tetap nggak punya jawabannya sampai sekarang. Harus ngapain ya? Ya ada jawabannya tapi ya aku nggak tahu caranya gimana supaya profitable, supaya menghasilkan. Karena biasanya yang berbau-berbau kayak gitu tuh justru itu yang cepet ya. Betul. Ya, Gitu. tapi Jadi kemarin dulu aku nggak tahu cara bikin profitable lah, sedangkan otakku nggak sanggup gitu. Gimana caranya bikin bisnis kalau nggak nguntungin, aku nggak tahu caranya. Aku nggak bisa. Oke. Nggak cocok lah, nggak cocok. Siap. Kalau Javan sendiri sebenarnya IT services ya berarti. Jadi ya bikin app, bikin web gitu atau apa bisnisnya Javan, Mas? Ya, dulu gitu ngomongnya kita IT service, any IT services ya. Tapi mungkin 2, 3 tahun ke belakang ya, terutama sejak pandemi lah mungkin. Kita mengerucut sih. Saat ini Oh. kami adalah business process automation partner. Jadi kami memang Oh. fokus untuk tiga hal yang kami lakukan saat ini. Satu, mendokumentasikan proses bisnis. Kedua, mendigitalisasi proses bisnis. Dan yang ketiga, mengotomasi proses bisnis. Tapi DNA-nya saat ini not any web app ya, not any web or mobile app, tapi selalu ada benang merahnya mengotomasi proses bisnis. Ya, jadi kita akhirnya ya klien-klien kita yang memang B2B ya, jadi memang perusahaan yang ngerasa SOP-nya udah banyak banget, kalau diomongin kalau itu tacit knowledge itu ya susah lah ditransfer ya. Ya. Lupa, lalai, segala macam. Nah, maka itu disistemisasi lah, begitu. Bolehlah kapan-kapan ngobrol konekin ke AI punya kami. Oke. Wah, iya. Kalau misalnya. Ya kan Atau udah kemarin mainan sendiri? apa? Atau sudah mainan sendiri AI? Ya kita pakai lah ya. Jadi contohnya kayak kemarin kita ada proses bisnis klien itu, ada ngecek infra di lapangan ya. Ya. Jadi, pokoknya ada prosesnya ada satu bagiannya itu adalah ngecek di lapangan, ya udah kan, difoto lah alatnya yang ada di lapangan itu dan butuh baca datanya. Nah itu pakai AI. Pakai OCR kan sebenarnya kan, tapi OCR-nya pakai Ya AI. OCR tapi yang ya AI base ya, karena kalau Ya. pakai OCR doang kemarin ya susah lah. Jadi sering Iya. pakai AI better. Yes. Gitu. Sip, mantap. Bisalah entar ngobrol-ngobrol, ada beberapa Oke. lagi pingin bikin tools buat developer sebenarnya untuk bisa lebih mudah pakai AI lah, kayak dashboarding kayak gitu. Jadi instead of bikin dari awal bisa lebih cepat pakainya. Ya, entarlah kapan kita set ngobrol di luar. Siap. Di luar online. Oke, Mas. Artinya kan udah lama nih. Ngomik dulu jalan berapa lama, Mas? Kita tahun berapa sih? Pokoknya itu setahun 2 tahun, setahunan lah sebelum Ideobox ya. Sampai 2 tahunan setelah Ideobox ya mungkin ya. Tapi aku lupa ya persisnya ya. Tapi PT-nya masih ada. Jadi PT-nya sekarang PT-nya bekas Ngomik itu kita bikin Gig Academy ya training gitulah. Jadi PT-nya masih ada, cuman produknya sudah enggak. Oke. Nah, itu kan 3 tahun tuh jalan kira-kira ya, 3 tahun lebih lah ya. Terus sama yang Javan nih 15, 16 tahun gitu ya. Gimana Mas, antara 2 ini gitu ya, kalau boleh diceritakan dari negatifnya dulu gitu ya, supaya ending with a positive note. Negatifnya dulu ceritain masing-masing.
Yang tadi kan udah tuh satu dikit Hmm. tentang resiko gitu ya. Resiko dari kalau konten ya ada konten-konten yang begituan kan gitu kan. Gitu. Dan ya harus bisa nge-handle. Kalau yang atau ada yang lain mungkin terserah formatnya mau satu dulu habis atau di-compare gitu. Monggo. Yang negatif-negatifnya. Negatifnya cuman kalau aku sih ini ya, jadi waktu saya Adiabos kan kebetulan waktu itu kan juga belajar bisnis ya. Waktu itu saya ngambil S2 ya waktu itu. Jadi Adiabos sambil kuliah. Okay. Ya aku belajarnya dan jadi belajar informal dan formal. Otakku bikin bisnis itu cari untung gitu. Jadi aku tahunya itu profit itu is a must gitu. Harus bikin profit gitu. Aku masih belum tahu caranya mengelola bisnis tidak profit gitu. Aku nggak nyaman gitu. Jadi biasanya kan itu kan startup mostly kayaknya angkanya merah gitu ya, bottom line-nya merah, profit-nya merah gitu ya. Nah, sedangkan yang dengan IT services ini saya bisa membuat angkanya itu nggak merah gitu. Ya pernah merah juga sih. Cuman tahu caranya gimana ngebuat itu jadi hijau lagi gitu sih. Nah, waktu yang dulu kalau yang di startup itu kok panjang banget lah gitu. Jadi bahkan mungkin nggak kepikiran gimana cara bikin hijau gitu. Yang ada kepikirannya dulu exit gitu kan. Exit dari startup-nya. Bukan bikin profitnya. Kan kayak gitu kan mungkin saat ini kan obrolannya gitu. Supaya IPO, supaya apa, itu supaya exit. Acquired, ya supaya exit. Tapi bukan gimana caranya jadi profit. Nah itu sih otakku nggak cocok. Bingung. Itu ya. Tapi mungkin menarik juga, tapi hebat juga. Tapi ini kan, startup kalau misalkan punya funding yang luar biasa ya sebenarnya enak ya. Mungkin dari sisi aspek pegawai ya. Kalau misalkan dari sisi employee, startup, apalagi kalau startup-nya itu sudah dapat funding yang besar, gajinya katanya dulu besar gitu kan. Dibandingkan dengan perusahaan yang IT services atau perusahaan Emang besar. Nah, yang besar. Pengalaman juga ya. Kalau udah dapat funding, tapi kalau belum dapat funding, ya nggak tahu ya. Kalau nggak dapat funding ya yang kalau ada beberapa timku ya nggak dapat gaji gitu kan. Dari sisi aspek founder, bagi saya, aku nggak bisa kalau nggak dapat penghasilan bulanan ya. Tabungannya nggak cukup, tabungannya nggak cukup. Nah, jadi ini gimana caranya ya harus dapat penghasilan gitu sih. Jadi kalau misalkan jadi saya punya makanya mengenali tipikal saya waktu itu ya, mungkin nggak tahu berapa tahun lagi mungkin udah bisa sih. Saya butuh bisnis yang profitable, bisnis yang resikonya bisa saya kelola, bisnis yang bisa memberikan penghasilan ya bagi saya gitu sih. Ya, itu nggak bisa tuh berarti yang startup ya kayak gitu ya? Belum bisa. Jadi kayaknya tipikalku aku harus profitable dulu baru aku scale up gitu ya. Tapi kayaknya kalau udah profitable nggak mesti gayanya udah nggak mesti kayak gaya startup sih, udah banyak opsi. Iya, kalau profitable even startup kalau udah profitable udah style-nya pasti beda sih, nggak mode startup gitu ya, beda lah. Startup tuh kan benar-benar kita punya hipotesa, terus kita gimana caranya membuktikan hipotesa itu gitu. Jadi resikonya ya either benar atau salah. Kalau salah bisa pivot, ada duit atau enggak, kalau enggak ya udah tutup. Kayak gitu kan. Yap, betul. Resikonya lebih gede. Nah Mas, kalau pusingnya gimana Mas kalau yang lu alami Mas? Pusingnya kayaknya buat aku mirip-mirip aja ya. Oke. Bikin produk kan juga cepat juga ya perubahannya ya. Jadi kalau misalkan dibilang project base itu capek gitu kan karena kliennya gonta-ganti atau kliennya kemauannya juga gonta-ganti kayak gitu kan. Tapi bikin produk bukannya sama juga ya. Customer juga maunya gonta-ganti gitu. Kalau tuntutannya juga sama gitu. Project punya deadline ya. Even kayaknya kalau sampai
punya partner gitu ya, punya investor ataupun public company gitu, ya kan kayaknya tuntutannya juga sama gitu ya. Terus pusingnya karyawan kayaknya sama ya, apa namanya, 15 tahun saya, ya tim itu karyawan itu tim ya, butuh training gitu, berarti butuh diajarin gitu. Main akhirnya aku dapat satu kalimat yang menenangkan gitu. Jadi awalnya kan pengennya punya tim yang, menyenangkan gitu kan, pengennya kayak gitu. Kan selalu komplainnya itu kayak sama gitu, pasti ada komplain, ada tim yang tidak menyenangkan gitu. Nah kemarin diajarin, "Wisnu," gitu kan, sama satu mentor, pegawai itu ada 2 tipe, kamu bikin metriknya, menyenangkan dan menguntungkan gitu. Ya pertama dibahas dulu, tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, ya udahlah selesai lah ya, di-cut gitu ya. Nah sekarang pengennya semua orang ya menyenangkan dan menguntungkan. Ya tapi itu impossible gitu. Jadi impossible. Orang yang menyenangkan dan menguntungkan pasti banyak yang mau. Dia juga maunya juga banyak gitu. Jadi kamu paling cuman punya orang yang menyenangkan dan menguntungkan 20%. Nggak mungkin lebih, paling cuma 20%-an lah orang yang menyenangkan dan menguntungkan. Ya kecuali kamu bisa bikin loyalty yang luar biasa lah. Jadi accept, cuman mungkin 20%. Nah banyaknya itu orang yang tidak menyenangkan, tapi menguntungkan. Bisa ngasih duit KPI-nya mid lah. Tapi dia mostly orangnya agak kurang menyenangkan lah dari sudut pandang ini ya. Dari sudut pandang manajemen atau dari founder juga ada lah kurang-kurangnya. Agak apa pasti ada. Nah, di situ banyaknya mungkin 70%-an tim itu ya tidak menyenangkan dan tapi dia achieve target gitu loh. Misalnya dia tuh menguntungkan gitu. Terus supaya senang, ya kamu tetap harus punya orang yang menyenangkan walaupun tidak menguntungkan gitu. Buat jadi hiburan gitu, buat dibully-bully. Tapi angkanya 10% aja, jangan banyak-banyak, bilangnya kayak gitu. Buat hiburan Jadi di memang kantor dulu. intentional nge-keep orang-orang yang menyenangkan walaupun tidak menguntungkan. Menguntungkan nih nggak mencapai KPI segala macam gitu ya, tapi orangnya apa ya, bawa culture company gitu ya, mungkin ya. Dulu aku banyak kejebak di yang tadi ya, aku, "Oh ini menyenangkan," gitu, tapi ternyata tidak menguntungkan. Tapi aku pengen, berusaha nge-training. Kemarin gara-gara aku dapet nasehat itu, oh iya ya, accept lah. Nah lebih nggak pusing sih. Tapi kayaknya sama sih, startup juga kayak gitu ya. Buktinya banyak tim yang ya minta gaji besar segala macam ya, tapi dia nggak meet target gitu ya. Nah itu kan jadinya kan yang paling bawah tadi ya, tidak menyenangkan, tidak menguntungkan juga gitu. Wah itu stressful sih. Sama sih kayaknya ya, tentang itu ya. Mostly kayaknya yang paling perlu didamaikan kayaknya mau apapun people ya. Karena biayanya juga paling besar ya di industri ini gitu. Ya. IT ini Tapi gue juga baru biayanya. tahu kalau misalnya di company ternyata juga lumayan loh, Mas. Nah gimana tuh? Customer support. Jadi buat bisnis-bisnis yang punya operasional, customer support cost itu juga termasuk pos biaya yang lumayan gede gitu ya. Bukan cuman orang IT-nya. Gitu. Karena gede aja. Makanya sebenarnya kayak yang lo kerjain tuh handling customer. Benar, bisnis proses ya mainnya kan di sana kan ya sebenarnya. Lo reduce efisiensi kayak gitu-gitu. Ya. Oke, menarik. Tadi kan udah bahas nih yang tidak menyenangkan, Mas. Bentar, tapi gue tadi mau nanya satu deh. Tadi kan lo bilang kalau produk kan berubah-ubah juga. Bener sih. Ada kayak apa sih? Kayak benang merahnya itu ada gitu loh. Gitu. Kalau tapi lo sekarang ada benang merahnya juga ya, BPO. Itu kan sebenarnya kayak nge-develop produk juga kan, expertise satu produk. Oke. At this point berpola.
Akhirnya ya ketemu polanya lah, akhirnya menemukan polanya. Jadi setelah ketemu polanya, jadi lebih menyenangkan sih, gitu. Ya, Cuman menemukan polanya itu yang ini ya, perjalanan yang luar biasa ya, mungkin ya. Menarik. Ya karena kan tidak sesimpel, milih BPO aja gitu kan, nggak kayak gitu kan? Oh, Gitu. enggak. Nah, itu Ini gimana tuh? kebetulan Dulu ya ketemunya gimana arah tuh? sih. Kok akhirnya memutuskan BPO? Kenapa nggak yang lain? Ya mungkin karena awalnya aku juga nggak tahu BPM ya. Jadi, dulu dimulai ada senior ya, aku thank you banget ya sama Mas senior lah. Dulu Hmm. memperkenalkan gitu tentang dia sounding tentang BPMN kayak gitu. Sebelumnya Apa waktu aku kuliah 1 sebenarnya aku udah pakai BPMN ya. apa BPMN? BPMN itu Business Process Model Notation. Jadi ada Oh. notasi semacam flowchart tapi standar untuk menggambarkan proses bisnis. Hmm. Jadi secara akademik kalau proses bisnis itu bisa digambarkan dalam bentuk BPMN, hampir pasti jadi aplikasinya. Oh ya, Tapi ya. kalau misalkan nggak bisa digambarkan, ini kayak coding nggak bisa di-compile gitu. Hmm. Jadi mau ngomong apapun ya nggak bisa di-compile ya nggak bakal jadi gitu. Dulu aku sebenarnya skripsiku tentang BPMN 1.0 Hmm. waktu itu. Tapi ya namanya skripsi udahlah gitu ya, selesai pulang gitu. Nah, pas ngurusin ngomik-ngomik itu, ngobrol-ngobrol, ada yang sounding BPMN. Ternyata kita udah menarik nih gitu. Ya ini dulu aku belajar ini padahal gitu. Terus aku pedalami gitu ya. Ya dilalah pas itu dipelajarin sedikit, dipresentasikan solusinya apa yang bisa dilakukan dengan hal itu, ya ada klien yang oke gitu sih. Sempet nggak dapat, jadi awal-awal itu, ada klien gedenya itu dulu, presentasi nih, padahal masih belum terlalu menguasai lah. Akhirnya kita katanya bagus katanya, tapi tetap ada kan klien itu ada politik, akhirnya dikasihkan ke India projeknya itu, ke vendor dari India. Udah, wah gagal, nggak dapat kliennya lah yang bisnis proses ini ya. Dilalat, tapi ternyata beruntungnya gitu ya, 6 bulan apa hampir setahunan gitu, dikontak lagi. Katanya vendor India ini gagal. Ya. Mau cobain nggak pegang projeknya? Hanya dioper ke kami gitu ya, hanya belajar lagi semangat. Ya, that's change the game gitu. Nah, dari situ kemudian ya menggelundung gitu ya, dan satu klien itu berulang, akhirnya kita udah ratusan lah proses bisnis di automate gitu ya. Kemudian ya ditawarkan ke klien yang lain, itu juga accept gitu ya. Habis itu dari sisi Javannya juga ngedevelop orangnya, juga berpola juga udah. Ya sudahlah Hmm. ini aja kita saat ini. Gitu. Nah, jadi kalau dulu kan pendekatannya kan custom bener-bener tailor made gitu. Kalau sekarang pendekatannya ya based on, BPMN itu, proses bisnis kita gambarin dulu, kita Hmm. simulasikan dulu, fix, kemudian diganti jadi aplikasi gitu kan. Habis itu tahap berikutnya, ini ada bagian yang kayaknya ini bisa digantikan, enggak lagi pakai orang, tapi pakai script, pakai AI dan sebagainya sih. Gitu, akhirnya gitulah. Jadi awalnya sebenarnya hampir nggak jadi, cuman, ada satu klien ini yang ya membawa inilah nafas dan bergulir gitu. Ya nggak tahu itu gimana ceritanya ya mungkin rezekinya di situlah mungkin. Rezeki dari Allah mesti gitu sih, Mas. Hmm. Nah, Mas, Mhm. ini sejak tahun berapa nih yang ngerjain fokus di sini nih, Mas? Pandemi ya. Jadi pandemi itu Oh. karena inget banget aku sebelum pandemi, itu aku yang kalah tadi itu, yang dikalahkan itu. Habis itu pandemi, kita hampir pandemi, itu udah deal projeknya aku harus, set up tim di Jakarta. Karena pandemi boleh nggak di Jakarta, boleh remote gitu. Jadi momennya di situ. Oke, oke.
Nah, artinya kalau sudah seperti itu sebenarnya kan mirip kayak ngebikin produk kan sebenarnya kan. Ya, ya. Akhirnya nggak selalu custom. Ya ada custom tapi kan nggak banyak-banyak. Yang tidak 100% custom dari awal kan berarti kan. Jadinya produk saat ini aku lagi develop namanya alurkerja.com itu, alur kerja. Jadi Ya. jadinya seperti itu ya, ini lagi di-shifting aja, sebelumnya itu delivery-nya itu project base ya, on premise, ya ini lagi kita coba Di menjadi cloud ya, SaaS atau services. sewa gitu bisnis modelnya gitu sih. Wah, mantap, mantap. Gitu. Keren, keren. Akhirnya balik lagi kerja produk lagi ternyata. Ya tapi aku pribadi kayaknya aku nggak setia sama produk, aku setianya sama bisnis. Sama duitnya. Aku setianya sama game plan profit bisnis, bukan ke produknya. Jadi Oke, produknya oke. bisa berubah lah. Ya, ya. Ya, memang harus kayak gitu kan. Artinya yang penting survive. Kalau zaman sekarang kan gitu kan. Kalau dulu kan enggak. Iya, berubah. Nah, Mas, apa sih beda utamanya ya dulu waktu sebelum kerjaan bisnis proses optimization sama setelah fokus ngerjain itu aja gitu ya. Dari sisi cari kliennya, sisi pengembangan produknya, dari sisi revenue-nya, itu apa aja sih bedanya, Mas? Ini kan artinya kita ngelihat bisnis yang sebenarnya benar-benar kayak custom kan, IT sebenarnya kemudian mulai Ya. shifting menuju ke yang produk karena oke, kita mau fokus di bidang ini dan kita udah bisa productize nih part of the flow kan gitu kan. Itu apa aja Mas bedanya, Mas? Ya kalau dari sisi bedanya jadi lebih mudah ya, lebih mudah memperkenalkan, jadi ngomong keluar ya lebih jelas lah, kita itu spesialisasinya di mana. Terus ke dalam jadi lebih mudah juga ya, apa yang perlu dilakukan untuk, scaling timnya gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada polanya, scaling timnya kan, eee, bingung gitu ya, nggak punya pegangan, cuman bisa ngoding gitu, ngoding. Tapi kan apalagi habis bisa ngoding apalagi gitu. Tapi dengan, kita kita memilih gitu ya, kita punya satu spesialisasi, kurikulumnya itu bisa lebih jelas gitu, apa yang di-deliver gitu sih. Dari sisi, eee, klien kita jadi juga tahu juga gitu ya. Jadi kita jadi lebih mudah mengenali siapa yang, cocok, siapa yang tertarik, yang sekiranya tertarik gitu dengan solusi ini. Siapa yang punya problem ini, itu juga jadinya kepetain gitu. Dibandingkan sebelumnya kan wide gitu ya, IT services, any IT services gitu. Siapa Ya. aja yang, eee, siapa aja yang butuh bikin aplikasi bisa kami bantu. Kalau sekarang nggak kayak gitu. Siapa saja yang sudah SOP-nya banyak, yang 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 setuju bahwa SOP itu harus jelas dan kalau SOP itu digitalisasi, itu akan memberi value, apalagi kalau diotomasi itu akan memberi value gitu. Tapi kalau misalkan kliennya ini nggak percaya bahwa SOP itu harus jelas, ya itu bukan klien kita. Jadi kita lebih, bisa menseleksi lah gitu sih. Jadi tapi ya tadi itu tantangannya, mmm, dapat klien yang cukup supaya survive itu ya jadi challenging sebenarnya sih. Kan kalau Nah, milih itu habis kan itu jadi nggak ada yang hidupin susah. nah, itu kan challenge tuh, Mas, karena Ya, biasanya godaannya selalu memutuskan untuk fokus di satu area tertentu gitu ya, atau ya, fokus satu spesialisasi. mhm, Akhirnya ada nih datang klien lain yang, mau ngerjain ini, nggak ada hubungannya iya, tapi sama iya. bisnis proses gitu ya. Yang ini ngerjain itu, duitnya banyak, kayak gitu ya, proyeknya lumayan nilainya. Itu tuh gimana tuh hadapin kayak gitu, Mas? Iya dulu kayak gitu, makanya dulu pusing kan. Tapi beberapa waktu ini entah kenapa dapat ininya tadi itu ya, dengan betulnya saya cukup game changing gitu, purpose itu. Apa sih purpose statement-nya perusahaan ini dibangun gitu. Nah, dari situ kemudian ya bisa menseleksi gitu. Jadi menseleksinya itu jadi lebih mudah gitu. Jadi mungkin kalau apa, ya kayak
mencari istri gitu kan. Kalau kita yang penting wanita gitu kan mungkin jadinya kan pusing ya, banyak banget. Tapi kalau ada 3 kriteria utama gitu misalkan, nah itu akan memfilter dan juga akan attract yang cocok dengan itu gitu. Tapi beda kalau misalkan ini nggak ada statement-nya gitu sih. Tapi ya tadi tuh Nah, butuh awal-awal dulu gimana tuh ngadepinnya? Karena kan nolak project, nggak ikutan pitching di satu yang padahal company lagi butuh duit, itu kan susah nah, tuh. aku belum tahu alhamdulillahnya Oh, belum. pas milih itu jadi kan kita wide, dapat klien yang cukuplah, cukup menghidupi. Ya kemudian kita bisa fokus ke situ gitu. Kita nggak Mmm, pernah dan saat ini kayaknya business process automation ini yang datang juga itu-itu aja jadinya. mmm, Sejak mendeklar itu yang datang prospeknya itu ya itu-itu aja, belum dapat lagi. Ataupun kalau datang dibujuk pakai pendekatan business process automation itu dia mau gitu loh. Jadi balik lagi ke situ terus jadinya. oke. Karena waktu nge-consulting orang-orang yang, Mhm, eee, pakai jasa gua ya, Mas, ya, untuk mhm, pingin bikin produk gitu ya, ya, biasanya challenge utamanya itu yang kayak gitu tuh. Dia pengen bikin produk, dia tahu mau bikin produk apa gitu ya, tapi saat ada proyekan yang ini gede, "Tapi sayang ada duitnya," gitu tuh. Akhirnya nggak fokus, kayak gitu-gitu sih, gitu. Itu penyakit utamanya gitu, dan sedikit ya yang bisa ketemu bahwa karena kan memang kadang kalau produk kan kalau lu kan memang B2B yang, mungkin skalanya itu target bisnisnya itu mid mid large ya. Jadi, mhm, income-nya mungkin udah oke lah. Tapi kalau, mhm, mhm, ngerjain B2B yang karakternya B2B yang smaller, mhm, UKM lah, kayak gitu-gitu ya, itu iya, kan awal-awal kan pasti berat banget, Mas. iya berat banget. Bukan berat sih mungkin ya, ya memang feasibility-nya nggak cocok gitu. Jadi Mmm, apa bilangnya mau handle market itu, tapi punya bayangannya itu, eee, market yang lain kayak gitu sih. Itu yang kayak bikin gimana tuh, gimana? ya let's say misalkan ini, mau nyasar ke UMKM kayak gitu. Mhm, Nah UMKM itu sudah tahu bahwa uangnya itu nggak bisa mahal kan, iya, mungkin berapa apa, tiket size-nya gitu. Jadi kalau misalkan mau dapat angka tertentu, jadi misalkan mau yang mau didapetin itu, 10 juta gitu kan. Nah ini tahu bahwa dia ini mampu belinya itu 100.000 doang. mhm, Maka dia tahu resikonya bahwa untuk dapat 10 juta artinya dia harus jualan dapat 100 klien. 100 klien kan, kayak gitu. Mmm, Nah dia mungkin tadi itu ada resiko, oh jualan 100 klien, berarti kalau 100 klien, kalau itu 1% dari leads, berarti kan harus cari 10.000 prospek gitu kan. Wah, dianya itu galau tuh biasanya, "Bisa po 10.000," gitu. Nah, tapi dia pindah, ya udah kalau nggak mau 10 juta, ya udah cari aja yang klien yang mau bayar 10 juta satu aja gitu kan. Tapi aku maunya yang tetap di sini, maunya yang UMKM nah, iya misalkan. iya. Nah, kemudian terjadi kalau kata itunya tercabik-cabik gitulah, bingung gitu. Jadi bikin produk untuk segmen A, Ya, maunya jualan ke segmen B, ya. cita-citanya ke segmen yang C. Iya, sama kayak ngomik gitu. Yang ngomik itu kan cita-citanya kan komik, jadi film, jadi IP gitu kan. Ternyata yang Mhm, dateng itu tuh tadi konten-konten yang, "Oh kok kayak gini yang dateng?" Gitu ya. Eee, kemudian ya aku nggak ya tadi tuh, "Ini terus gimana?" Gitu ya, itu nggak punya jawabannya gitu kan. Nah, itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan punya jawabannya, tadi misalkan, "Oh ini 100.000, butuh 100, butuh 10.000." Aku tahu caranya, pasti jalan itu. mhm Tapi mhm. kalau nggak tahu jawabannya, jadi dia, ini butuh 10.000 prospek loh, dan dia nggak tahu cara, apa, nggak tahu cara ngejawabnya itu, ya itu yang mungkin bikin stop ya. Tapi kalau itu dapet sih kayaknya bakal lanjut ya. Ya ya ya, menarik. Iya. Gitu. Yang sering gua sampein juga ke teman-teman tuh terutama yang karena kan Mhm, biasanya kan drive-nya orang yang untuk jualan kan maunya, eee, tebar jala seluas-luasnya kan gitu kan.
A bisa, B bisa, C bisa, Z bisa gitu ya, semua bisa gitu Ya, ya, supaya nggak ya, ada yang ya. kelewat. Tapi kan pada akhirnya misalnya nih kita mau cari yang sering gua pakai sebagai perumpamaan ya Mas ya, kalau misalnya kita mau cari jasa fotografi misalnya, Ya. apakah kita datang ke cuman ya pokoknya tukang foto, ataukah tergantung fotografi apa, apakah kita fotografi makanan, wedding kah, fotografi, ruangan misalnya gitu ya, itu kan spesialisasi Ya, sendiri-sendiri gitu ya. ya, ya. Kalau kita pengen yang bagus ya yang spesialis kan gitu kan, dan Ya. itu yang akan dicari gitu. Cuman kenapa kebanyakan orang tuh ya gitulah kalau dibilangin itu kayak, "Ya tapi." Tapi, ya. Yes but. Aku lagi sering baca itu kan, ini yes but itu salah satu ciri-ciri sakit jiwa. Jadi ya tapi itu sakit jiwa gitu karena, eee, konflik ya. Hmm, Nah, mau segmen ini tapi, ada tapinya itu nggak oke. Segmen ini stop, udah, itu sehat tuh biasanya. oke oke. Jadi paham bener kalau segmen ini ya resikonya ini, Ya, semua terima semua gitu ya? nah terus gimana cara mengelola resiko itu, bisa bisa Hmm, menjawab itu. Aku juga kayak oke. gitu kan, yang pas pandemi aku juga punya ini kan, setelah ngomik kan aku juga punya Sharky ya, Oh aku apa tuh? punya aku ada fintech cicilan syariah, Oh jadi oke. ngasih cicilan. Mindreng Di gitu ya awal berarti? oke kan, di awal oke, tiba-tiba sampai ke fase setelah agak dikenal, ada ternyata memang mafia Iya iya. orang yang, apa namanya, tukang ngemplang gitu, satu kampung bahkan. Jadi ternyata tiba-tiba ada satu nasabah gitu ya, dia dapat barangnya, terus dia nggak bayar gitu kan. Timku datang ke situ, diancam mau dibakar yang datang itu. Oh ini aku nggak tahu caranya. Jadi habis itu pandemi gitu ya, ada yang meninggal, PHK segala macam itu. Aku nggak tahu caranya, gimana Iya. caranya mengelola kejadian kayak gini. Jadi padahal dulu semangatnya, wah ini bisa nih, fintech syariah gitu kan. Tapi pas bagian ada non performance financing, itu apa yang harus dilakukan, nggak tahu jawabannya. Bukan bukan bidangnya ini, gitu sih. Bukan tinggal gedein margin di Mhm, depan aja Mas, kenapa? gedein margin di depan. Tapi itu dulu ada Yesbot, karena dulu juga ada misi sosial gitu. Jadi dulu campur-campur gitu Mhm, loh. ya Jadi ya. membantu dan bisnis kecampur, itu bikin cabik-cabik gitu, bikin bikin susah. Jadi sekarang aku Soalnya gue coba ini, dulu nasehatnya si 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 Andija juga sempat menasehati seperti itu sebenarnya. Bisnis gedein, habis itu bantuin. ya Aku dulu ya. nggak terima. Bisa loh ini jalan bareng antara membantu dan berbisnis gitu. Sekarang diulang lagi, ada mentorku yang bilang, "Perjelas posisimu. Bisnis bisnis, jual yang mahal, jual yang banyak. Kalau mau bantu, ya jangan jualan, kalau bantu gratisin aja." Mhm. Jadi jangan Wah, gue jadi sampai ngerasa karena mau tertampar bantu nih. jual murah. Hah? Gue jadi ngerasa tertampar nih di TLN nih. Kenapa? Oh gitu kan, membantu atau bisnis itu? Membantu Tapi dari bantu awal aja. emang niatnya membantu sih kalau itu sih. Memang sama sekali tidak ada niat untuk ngambil profitable ya. Cuman semakin ke sini semakin ngelihat bahwa kalau kita itu ya mungkin perannya sebagai yayasan gitu ya atau non profit ya. Kalau kita itu mindset-nya itu ke sustainability harusnya bisa sih dikejar. Artinya kita pelan-pelan bikin supaya dia self sustain. Bukan cuman dari cuman bantu-bantu orang doang gitu sih. Tapi bener sih mindset itu penting sih. Jadi Uh, kemarin beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu aku pengen kan masuk ke jalur UMKM, hmm, pengen bantuin, tapi pengen bisnis kayak gitu kan. Akhirnya sekarang enggak, aku pasang harga yang lumayan mahal, ada yang mau, ayo, tapi aku kan sekarang join ke kayak komunitas TDA gitu. Kemarin aku yang ngasih training gratis gitu. hmm. Ya udah, jadi aku perjelas posisiku, ini aku bantu ya, maka aku training-nya gratis gitu.
Tapi aku cuma punya kuota sekian lah untuk aku bisa bantu ini gratis. Ya kalau misalkan ini ya bayar gitu. Kenapa kok ada yang berbayarnya? Ya kalau aku nggak dibayar, aku nggak bisa hidup. Kalau aku nggak bisa hidup, aku nggak bisa bantuin ini lagi gitu. Nah, jadi mencoba ke sana saya. Mas, kalau kita ngomongin dari sisi point of view-nya karyawan gitu ya, antara ngerjain startup dan ngerjain lah ya, mungkin tidak ada investor yang benar-benar gede banget gitu kan. Tapi antara IT services yang generik banget, yang pokoknya ada project dikerjain gitu ya, dengan ngerjain produk atau startup, itu pro and cons-nya apa sih, Mas? Kalau dari tempatku ya, aku nggak tahu ya dari tempat lain ya. Timnya Javan itu kerja kayak ASN, jam 8 sampai jam 5. Jam 5 kantor udah kosong. Tapi ASN nggak semua kerja kayak gitu, Mas. Yang gitu ada yang bagus gitu. Dari jamnya aja lah, dari jamnya aja. Jam resminya ya. Jadi di Javan kita jarang banget lah lembur gitu ya. Jadi hampir nggak lembur gitu. Nah terus ya saat ini aku encourage lah. Jadi aku habis baca buku ini kan, Feel Good Productivity gitu. Bahwa orang itu produktifnya itu nggak bisa satu. Jadi kalau terlalu fokus itu nggak terlalu produktif, terlalu banyak juga nggak produktif juga kayak gitu. Jadi butuh nggak satu tapi nggak terlalu banyak kayak gitu. Nah jadi ya sekarang di-encourage gitu. Ya kamu di sini dapat ini kan save. Ya ayo bikin sesuatu, kamu nyambi, kamu apa supaya kamu lebih produktif. Kalau misalkan ada yang mau dikerjasamakan gitu, ayo kayak gitu sih. Ya, tapi kayaknya kan kalau misalkan itu kerja di startup dengan gaji yang luar biasa besar ya, kayaknya nggak mungkin nyambi ya, karena udah dapat gede kan, udah dapat gede, tuntutannya juga udah besar, gitu sih. Mungkin, nggak tahu juga. Menurutku kayak gitu, menurut pendapat saya, Tapi ini Mas, kalau nggak nyambi, kalau nggak ngerjain yang lain, tidak harus yang menghasilkan duit ya. Tapi nanti bakal stuck soalnya kalau nggak ada kayak outlet lainnya yang lu bilang tadi sebenarnya. Benar-benar cuma satu tuh ya udah stuck gitu aja. Artinya either lu sharing kah atau ikut komunitas kah, whatever lah, harus ada sesuatu yang lain lah supaya grow-nya itu nggak cuma ke satu dimensi aja. Betul. Apalagi Mas? Bedanya Mas? Ya gaji ya. Jadi gaji itu pasti beda lah. Aku kayak di tempat aku ya standar nggak ya masuk yang tiap tahun rame lah. Jadi ya tentang UMR ya nggak jauh dari situlah. Ya mungkin beberapa kali lipatnya nggak gede-gede banget gitu ya. Tapi kalau stabil ya, mungkin comply ya. Jadi karena mungkin pace-nya nggak terlalu cepat, kita bisa comply dengan apa aja sih yang diperlukan kayak gitu ya. Aku nggak tahu juga sih, aku nggak pernah kerja di startup masih ya. Dulu pernah bikin startup, tapi aku belum pernah dapat funding yang luar biasa besar, sehingga tuntutannya itu sangat besar gitu. Tapi Mas Bri kan tetap bisa ya. Berarti mungkin sebenarnya bisa juga ya, baik-baik saja ya. Kalau enak ya enak-enak aja gitu. Terus sama ini sih ya mungkin ya. Jadi kan kalau ini aku juga dengar kayak di coder gitu. Kalau di Javan itu mungkin bukan kelas 1 gitu ya. Karena tadi tuh yang menyenangkan dan menguntungkan yang kelas 1 itu dia punya tuntutannya yang tinggi lah gitu. Ini saat ini Javan ya yang lebih yang ya cukup, kemudian pace kerjanya nggak terlalu tinggi, bisa tinggal di Jogja, nah gitu-gitu sih. Ya sebenarnya momen-momen return to office ke Jakarta ini banyak blessing, sekarang banyak orang yang lebih prefer di kampung kan sebenarnya. Ya. Oh gitu. Jadi malah kamu kembali ke sana gitu ya? Ya kalau lebih ke arah sebenarnya waktu masih di Solo itu sebenarnya kan sudah ada consulting dan adalah part timing gitu ya. Dan itu sebenarnya
cukup sebenarnya kalau cuman buat hidup aja sehari cukup. Mhm. Cuman waktu itu memutuskan untuk akhirnya gabung lagi, sekarang kan kerja di Flip ya. Mmm. Masuk ke startup lagi yang high pace karena kangen ngerjain produk, Mas. Alasan Cocoknya utamanya memang. sebenarnya itu. Kalau ngitung benefit-nya pindah ke Jakarta, ribetnya segala macam, hampir nggak worth it. Mmm. Sebenarnya gitu, kalau ngelihat kompensasi apa segala macam, hampir nggak worth it lah. Cuman Mmm. dengan pindah ini bisa ngerjain satu produk lagi, bisa Mmm. fokus, bisa itu yang dicari sih. Kalau gua kemarin ya, gitu. Jadi Mmm. makanya kalau bukan orang kayak gua yang seneng kerja atau ngulik atau ngerjain, ya mungkin pasti banyak yang milih untuk cabut dan kayaknya memang gitu sih. Makin banyak yang ke office, makin banyak yang cabut apalagi mereka yang punya option. Makanya itu Mmm. sebenarnya blessing buat company-company yang lain kan, yang lebih di daerah kayak Ya. gitu-gitu. Yang di daerah. Sebenarnya gitu. Mas, Alhamdulillah. ada satu pertanyaan lagi nih. Ini Mmm. ini gue yakin semua ngalamin ya, kayak gue Mmm. juga ngalamin dulu gitu ya, bahwa Mmm. kalau kita bikin sebuah company yang kecil gitu ya, yang nggak ada investor gede masuk gitu ya, Mhm. pasti akhirnya kita rekrut karyawan mungkin lulusan SMK, mungkin lulusan kuliah, masih kuliah kayak gitu-gitu ya. Mhm. Kemudian mereka nanti stay di kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, pinter pindah gitu ya. Masih terjadi nggak sih kayak gitu? Mmm. Itu nggak mungkin 0 ya, tapi Iya. di angkaku ya 20-30% gitu ya. Oh, Itu, kecil ya? terjadi ya. Eee, karena kita nyekolahin juga, Mas. Jadi kan kita kan Oh. nyekolahin ada yang, dia D3 jadi S1, ada yang S1 jadi S2. Itu Wih. kita, bayarin gitu ya. Kemudian ada yang tim kita, dia sudah coba apply ke tempat-tempat yang lain, nggak dapet-dapet gitu. Terus ke Javan dapet gitu, ya terus dia merasa bersyukur di situ, ya jadi dia stay di sini gitu sih. Jadi aku, mmm, ya apalagi sekarang ya, dulu itu stressful banget ya, Mhm. itu nggak sehat lah Ya. ke mental health-nya saya. Tapi kalau sekarang, kan tadi ya, karena sudah kebentuk juga Mhm. pola trainingnya, jadi kita sudah, punya pipeline gitu. Pokoknya ya udah kalau ini mau ada yang mau cabut, kemudian ya pipeline trainingnya tinggal dieksekusi aja, itu nanti nggak jauh beda. Karena knowledge-nya kan sudah apa, mengerucut ya, sudah kebentuk polanya tadi itu. Jadi pola itu sangat 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 membantu sih. Daripada masih nggak ketahuan gitu. Siap Gitu. siap, oke. Jadi jauh Jadi lebih baik daripada dulu ya berarti ya iklimnya ya? jauh lebih ya, tapi mungkin setelah sekarang ini jadi rileks juga, ketika Mhm. startup ini apa, funding-funding itu lagi agak Serot kering, semua. ya itu agak mengurangi stres juga. Karena kalau pas sebelumnya itu ya waktu sebelumnya itu kan sangat dibandingkan gitu ya, terus open apa, kesempatan Ya. apa, job position di yang gajinya gede-gede itu kan banyak. Nah, Mhm. kalau sekarang ya ini agak agak tenang, ini makanya agak blessing juga, agak menyenangkan juga. Kan berkurang tuh ya posisi-posisi, ya orang stay di sini, sudah bersyukurlah. Nah. Iya iya iya. Dulu salah satu yang, bikin gua memutuskan untuk akhirnya switch ke jadi karyawan, Mas, karena itu sebenarnya. Salah satu alasan Mmm. utama, karena cari karyawan susah. Momen-momen itu tuh, wih, Ya, berat timing itu banget ya bener, berat. waktu zaman-zaman kita setelah Ngomik itu kan tiba-tiba kan sangat luar biasa ya. Kenceng banget funding. Heeh, funding luar biasa dan aku juga bingung kenapa kita nggak dapet ya? Kayaknya kita ini kayaknya ada sesuatu yang salah ini. Jadi kadang-kadang ini kok satu angkatan ini nggak 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 ada yang ini ya, tapi di bawah kita yang lumayan ya. Mhm. Nah, waktu itu ya stressful, jadi tapi ya udah aku pernah loh tahun berapa ya, 2016 itu hampir ganti semua. Duh, Heeh, jadi 2016 tuh ada hampir pindah semuanya ke satu institusi. 2016, 2017 ya. Pandemi ya alhamdulillah pandemi, buat Javan
justru jadi momentum untuk ya kita malah bertumbuh banyak sih waktu pandemi. Ya, ya, ya. Ya itu sih alasan gue kayak gitu ya, karena duitnya investor lagi dikucurin untuk karyawannya startup, ya udah Ya. gue jadi karyawan dulu deh. Ya. Sekarang masih banyak uangnya kan? Ya alhamdulillah masih nyimpen Mas, jadi aman lah, aman. Ya Nah, makanya. cuman ini Mas, sekarang udah mulai musim semi nih, udah nggak winter lagi nih, sudah mulai aroma-aroma dedaunan tuh sudah mulai kecium nih Mas. Oke. Gitu. Jadi be prepared aja. Tapi kan again ya, yang lo kerjain kan sudah bukan benar-benar IT services yang kayak gitu lagi ya, lebih karena produk. Jadi harusnya nggak separah dulu lah, karena lebih enak harusnya. Ya. Oke. Iya, Thank you banget. itu gimana? Ceritain dong kata siapa semi? Oh enggak, ini dari kenapa musim semi? Karena satu, sebelumnya itu kan sebelum yang masa winter tuh ya, winter tuh 2023 lah gitu ya. Itu kayak seminggu sekali biasanya selalu ada yang kontak. Saya ada yang kontak headhunter, recruiter gitu ya, itu kontak. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu selalu ada. Sebulan tuh ada beberapa kali lah pasti. Gitu. Nah, waktu winter tuh sama sekali nggak ada. Oke. Ada tuh 1 dalam beberapa bulan. Gitu. Sama sekali nggak ada. Gitu. Udah selesai. Nah, kemarin ini sudah mulai masuk ada 1 sebulan itu udah rutin ada. Oh, oke. 1 atau 2 sebulan itu selalu. Dan kemarin gue udah proses juga, ada proses lagi waktu di Flip. Awal sempat proses tempat lain, sempat dapat offer juga. Kayak gitu-gitu. Tapi nggak diambil. Gitu-gitulah. Sudah mulai banyak ada tips nih. Aku tuh kok nggak ada yang kontak-kontak aku sih. Lo nggak? Gimana caranya ya? Nggak ada yang mau approach CEO, Mas. Oh gitu ya. Aku harus ganti title dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang ini kok nggak ada yang Lah, lo hiring CEO. Padahal kan. Kalau itu mungkin masuk ke Antler, Mas. Itu mereka mau tuh nerimain kayak gitu. Bikin startup lagi sih tapi. Tapi kalau memang bukan path-nya ke sana nggak usah lah. Funding kan cuma diterima kalau butuh aja, kalau nggak ya nggak usah lah. Bikin pusing. Nah, ini selain itu belakangan ini yang gue lihat di LinkedIn itu ini lowongan naik. Jadi LinkedIn itu kasih notifikasi, lowongan untuk ini naik 10% dibanding periode sebelumnya. Udah mulai tuh Mas naik gitu. Jadi udah mulai musim semi, udah mulai kecium nih seminya. Kemarin Trump menang kan? Ngikutin nggak di US? Iya. Nah, Trump menang, kemungkinan gua nggak mantau ya, tapi suku bunga kemungkinan turun. Turun juga, sudah turun, udah 25. Turun kan, turun tahu kan apa yang terjadi kan? Funding ini mulai naik lagi. Kripto naik, gua bersyukur. Gitu. Jadi udah mulai inilah merangkak naik lagi lah. Tapi gue happy sih Mas, lo akhirnya nge-build produk lagi dan ya gue pengen belajar lagi lah Mas, lain kali Mas. Sama ntar gue bakal kontak ya untuk ini menawarkan siapa tahu ada yang bisa dikolaborasikan. Kalau butuh tim development tinggal bilang nanti disiapkan. Kemarin tuh ada yang nanya untuk lo ada teman yang fokus ke BPO nggak, business process automation gitu. Waktu itu nggak ada. Gua coba bilang deh kalau misalnya ada lo yang fokus spesialis di situ. Wah, terima kasih banget. Siapa bisa tahu diperkenalkan. Siap. Kalau butuh tim juga ya di Jogja ya aku juga udah nemu pola training, pola rekrutmen, habis itu ya proses bisnis rekrutmen kami juga udah jadi gitu kan. Kalau nanti butuh. Kemarin tuh yang pekan lalu, 2 pekan yang lalu lah, gue invite Jeremy Liman kan, CEO-nya Paper.id. Itu sempat kontak tuh, ada kebutuhan. Ntar gue coba deh tanya masih ada nggak butuhnya. Mantap. Zaman itu. Jeremy ternyata adiknya Selina, ngerti ini nggak? Urbanisia ngerti? Ya. Dulu pernah ketemu. Nah itu kan, adiknya bikin juga tuh Paper.id. Yes. Menarik lah dunia startup ya, sekitar muter-muter situ aja sih kayaknya. Ya. Pengen catch up lagi sama teman-teman yang lain. Dikontakin tuh. Tapi kemarin masih ada grup. Apa? Kenapa? Calon orang kaya masih ada grupnya kita. Emang iya ada.
Ya Allah, masih ada ini Grupnya calon orang kaya. Mana nggak? bentar. Oh iya masih ada. Gua lagi yang bikin, Mas. Iya. Masih ada orangnya kan nih? Nah, itu kan alumni Idea Box tuh. Iya, ada Sydney, ada Kevin. Si Mas Andi itu kan ini kan Quran Base kan. Menarik tuh untuk Mana? Hah? Andi siapa? Mas Andik, ya timnya Unyu. Kan dulu udah Unyu tuh. Nah, dia yang bikin Quran Base. Tahu kan Quran Base? Enggak tahu. Ada di Android aplikasi Quran yang gede. Itu ada tuh Quran Base tuh. Bikin sendiri, nulis sendiri Qurannya. Serius? Quran Base tulisannya gimana sih? Ya Quran Base, cari aja Quran Base. BEST. Iya. Ada kan di Play Store. Itu luar biasa itu. Dulu aku bikin kan selalu ngandelin ini kan, cari penerbit Quran gitu kan untuk dapat kontennya gitu. Jadi itu kan susah kan deal-nya kan. Aku nggak kepikiran, dia menulis sendiri. Jadi membiayai penulisan mushaf ya. Keren kan? Wah. Jadi dicekin lagi, dicek, wah pokoknya hafiz Quran itu nulis dan mengecek. Itu fontnya itu yang Quran Base tuh bikin sendiri itu. Wah. Mantap. Mas kenalin dong, Mas. Ini kontak aja. Si Andi. Kontaknya mana? Masih ada emang di grup? Nih kontak. Itu luar biasa itu kalau mau yang ke segmen ini ya, buat yang muslim, buat saya Quran Base itu sangat luar biasa. Kenapa? Nulis Quran. Iya, maksudnya ya learning-nya minimal kenapa kok bisa sampai memutuskan untuk nulis itu kan. Ya karena nggak ada yang oke, deal-dealan license itu nggak oke. Iya, tapi kan tetap aja maksudnya lu memutuskan nulis kan bukan endeavor yang kecil dan ringan gitu kan. Ternyata selesai gitu kan. Luar biasa. Iya makanya. Nah, ya tadi itu aku sangat ini kan ada resiko gitu ya. Ada resiko. Ya mungkin kalau dulu aku juga sempat bikin kan. Nah, tapi aku nggak tahu gimana caranya ya gitu ya. Aku nggak kepikiran kalau cara ya udah tulis sendiri aja gitu. Nah, tulis sendiri gimana caranya benar gitu kan. Nah, dia tahu caranya supaya benar gitu. Ya udah dibayarin tuh pondok pesantren ada hafiznya untuk ngecekin jangan sampai salah. Oh, itu kan sangat luar biasa ya. Nulis sendiri. Share Mas ya, ntar kontaknya Mas Andi. Ya. Ini seru nih. Boleh nih. Baru tahu ada Kevin sama Sydney juga, ntar lah kontak-kontak lah. Pengen tahu di mana mereka sekarang. Lo tahu nggak Kevin sama Sydney di mana sekarang? Ya Sydney kan juga ke artis service juga kan dulu ya terakhir ya waktu di lokannya udah selesai sempat support grup mana gitu ya launching produk apa kayak gitu sih. Di lokal di Indonesia nggak balik ke Aussie kan dia? Di Indonesia nggak tahu kalau sekarang ya. Seru lah alumni Idea Box ya. Iya, oke lah. Andi Zen nggak dikontak. Andi Zen suruh ngobrol di sini. Wah, Andi Zen lo tahu jadwalnya kayak gimana? Mas Andi tuh. Pelan-pelan lah, kontakin teman-teman dulu. Banyak pelajaran lah dari pengalaman itu sih. Sip, mantap. Thank you banget Mas Wisnu sudah meluangkan waktunya. Moga-moga makin sukses dengan alur kerja ya. Ya. Alur kerja, betul. Sukses, jadi produk yang sustainable. Amin. Yang makin membantu orang gitu ya. Amin. Dan semoga bisa ngeluangin waktu lagi nanti sharing di sini karena begitu gue tahu lo switch, ini journey-nya bakal menarik nih Mas karena lo pasti ngalamin penyakit-penyakitnya dan problem-problemnya orang yang switch dari semuanya menuju ke yang spesialis kan. Iya. Skill timnya segala macam, ntar ini deh kita bisa bahas lagi lain kali. Thank you. Nanti aku belajar ya untuk fokus ke produk tertentu. Ya. Agak challenging emang, merasa challenging banget. Memang beda approach-nya.
Ya 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 Thank you ya. banget Mas Wisnu sekali lagi, salam Oke, buat keluarga, sehat-sehat. terima kasih Mas Bobri, Thank you. terima kasih terima kasih. Assalamualaikum.